Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali. Kita melanjutkan pengajian kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal yang sudah kita mulai sejak Ramadan yang lalu, tapi karena belum tamat, sehingga kita lanjutkan kembali pada tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa selesai, ya, bisa tamat. Kalau misalnya tamatnya itu di dalam bulan Ramadan, ya nanti bisa kita lanjutkan dengan kitab Imam Al-Ghazali yang lain atau kitab yang lain. Mari kita mulai dengan membacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan kepada pengarang atau penulis kitab ini, yaitu Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu dari beliau, dan puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi puasa yang berkah, ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatu ila muallifi hadzal kitab Al-Imam Al-Ghazali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke halaman Al-Qaulu fi Turuqis Sufiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Qaulu fi Turuqis Sufiyati. Ini bab yang keempat atau yang terakhir, ya. Kita tahu pada penjelasan yang sebelumnya bahwa Al-Ghazali itu memilah-milah bahwa cara untuk sampai pada kebenaran itu bisa ditempuh dengan 4 cara atau empat teknik, ya. Yang pertama itu cara yang biasa ditempuh oleh mutakallimun atau ahli ilmu kalam, ahli teologi. Kemudian cara yang kedua adalah cara yang ditempuh oleh al-batiniyah. Al-batiniyah ini kita sudah bahas kan sebelumnya secara panjang lebar bahwa batiniyah ini pada saat itu adalah sekelompok, ya, atau sekelompok pemikir, ya, atau kelompok pemikiran yang berada di bawah patron klien, ya, di bawah naungan penguasa Fatimiyah. Dan kita tahu secara politik memang di tengah-tengah masa Abbasiyah itu ada kekhalifahan yang mengklaim independen dari Abbasiyah, yaitu dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir. Nah, Batiniyah ini boleh dikatakan, ya, yang meramu konsep pemikirannya itu adalah Batiniyah. Kelompok yang sangat terkenal yang mungkin kita pernah baca itu adalah Ikhwanus Shafa. Makanya ada dulu di kampus itu diajarkan beberapa kitabnya Ikhwanus Shafa itu, salah satunya berjudul Rasail Ikhwanus Shafa, atau kitab-kitab atau risalah-risalah Ikhwanus Shafa. Kemudian yang ketiga adalah cara yang ditempuh oleh para filsuf atau al-falasifah, ya. Nah, kini kita sampai pada cara yang keempat, yang akhirnya ini akan menjadi puncak pencarian Imam Al-Ghazali, bahwa di antara semua proses pencarian pada kebenaran sejati yang dibahas dan diulas secara sangat detail, dan bahkan juga dengan perdebatan yang luar biasa, itu akhirnya sampai pada yang keempat,
yaitu yang ditulis mulai dari halaman 92 ini. Al-qaulu utawi qaul fi turukis sufiyati ing dalam pira-pira dalane ahli tasawuf atau ulama tasawuf. Summa inni moko kari-kari setuhune ingsun. Amma faragtu arikalane wis rampung sapa ingsun min hadhil ulumi saking ikilah pira-pira ilmu. Maksudnya itu yang ketiga itu ya, mutakallimun, al-batiniyah dan falasifah. Akbal tu mongko ngadep sapa ingsun. Mongko maju sapa ingsun bihimmati kelawan semangat ingsun. Dengan semangat saya, dengan antusiasme saya ala tariqi sufiyati ing atase dalan sufiyah. Ing atase dalan tasawuf. Wa alim tulan weruh sapa ingsun ing anna tariqatahum ing setuhune dalane sufiyah ing dalane sufiyah iku innama tatimu angin pastine dadi sempurna apa tariqatuhum bi ilmin kelawan ilmu wa amalin lan amal. Saya tahu bahwa jalannya sufiyah ini, jalannya ahli tasawuf ini untuk sampai pada puncak kebenaran dapat diperoleh dengan dua hal, yaitu dengan ilmu dan yang kedua dengan amal. Ilmu dan amal. Ini satu hal yang mungkin malah dalam konteks tasawuf antara ilmu dan amal ini bukan cuma tidak bisa dipisahkan, mungkin porsinya lebih banyak kepada amal ya. Kalau mutakallimun, falasifa itu lebih ke arah logik ya, logika, pemikiran, perdebatan yang bersifat logika. Tetapi sufia ini ilmu tetap diperlukan suatu penalaran atau mungkin suatu kajian yang bersifat ilmiah atau akademik, tapi juga perlu sesuatu yang bersifat amaliyah. Wa kana lan ono apa hasilu ilmihim, apa hasile ilmune sufiyah, apa cara mendapatkan ilmu ala tasawuf ini iku qat'a aqobatin nafsi medhot pira-pira rintangane nafsu Wattanazzuha an akhlaqiha, wattanazzuhalan ngedoi an akhlaqiha saking pira-pira akhlaki nafsu al-madhmumati kang ala wa sifati lan pira-pira sifate nafsu al-khabithah kang ala kang awon hatta yatawassala biha hingga tumeka hatta yatawassala biha hingga tumeka apa biha kelawan apa ya semua itu ya qatu aqobatin nafsi wa tanazzuh ila takhliyatil qulubi marang takhliyatil qalbi melepaskan medote atau ngosongakene ati ya an ghairillahi saking sakliyane pangeran. Ila takhliyatil qalbi marang ngosongakene ati min ghairillahi saking sakliyane pangeran. Wa tahliyatihi lan mais-maisine ati bi dzikrillah kelawan zikir ing Allah. Jadi Imam Al-Ghazali dalam penjelasan ini bahwa ilmunya Ahlus Sufiyah yang mau kita kaji ini gitu loh. Itu sebenarnya intinya adalah bagaimana caranya kita melepas seluruh atau mungkin memutus seluruh halangan-halangan hati. Intinya itu. Qat'a aqobatin nafs. Ya. Wattanazzuh an akhlaqiha, dan kemudian kita ini melepaskan diri dari akhlak ya, dari sumber-sumber perangai yang tercela atau sifat-sifat yang tercela. Sehingga kita sampai pada dua hal ya, sehingga kita sampai pada dua hal. Apa itu? Takhliyatul qalbi an ghairillah wa tahliyatuhu bidzikr. Itu esensi dalam tasawuf itu.
rasa esensi. Kenapa? Karena pada dasarnya tasawuf itu memang berisi dalam penjelasan yang lain 3 hal ya, tapi kalau kita mau konsisten dengan penjelasan ini ya, 2 hal, yaitu takhliyatul qalbi min ghairillah. Jadi seluruh usaha yang dilakukan, seluruh ritual yang dilakukan, seluruh upaya yang dilakukan oleh orang yang oleh salikun ya, oleh orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual itu pada dasarnya bermuara pada 2 hal, yaitu bagaimana caranya kita ini melepaskan diri, mengosongkan diri kita ini dari semua hal ya, semua ketergantungan-ketergantungan, semua apa namanya itu harapan-harapan palsu kepada makhluk yang selainnya Allah. Dan setelah kita bisa mengosongkan diri kita atau hati kita itu dari seluruh ketergantungan kepada selainnya Allah, maka yang kedua, watahliyatuhu. Dan watahliyah itu kan menghiasi ruang yang kosong tadi itu, dihiasi dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang berhubungan. Mungkin ya, bisa nggak kita ini menghiasi hati kita kalau kita belum takhalli? Mungkinkah tahalli kalau kita bukan takhalli? Itu pertanyaan yang elementer bagi para salikun. Makanya orang-orang yang belum takhalli min ghairillah, ya, an ghairillah, itu kadang-kadang susah untuk tahalli bidzikrillah. Meskipun nggak susah ya, mungkin konsentrasi kita ini belum sepenuhnya, belum bisa penuh. Nah itu semuanya ya, ya memang nggak bisa kalau hanya dipelajari. Karena itu dalam penjelasan yang berikutnya itu wakanal ilmu wakanalan ono po al ilmu iku wakanalan ono al ilmu apa ilmu iku aisara luweh enteng alaya ing atase ingsun minal amali tinimbang amal. Ilmu, belajar tasawuf itu, belajar kitab ini misalnya, itu jauh lebih ringan daripada mengamalkan tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali. Menurut kita bagaimana? Ya tidak tahu. Menurut Papa ya, entengan ngelakoni apa mau belajar. Fabtada tu mongko ngawiti sapa ingsun bitahsil ilmihim kelawan ngasilaken ilmune sufiyah min mutalaati kutubihim saking belajar ing pira-pira kitab sufiyah. Misli kutil qulubi, contohnya. Nah, saya mulai dengan ilmu dulu. Jadi ini kita sudah benar sebenarnya. Ini wis bener caranya iki. Belajar tasawuf dhisik kan gitu. Baru kemudian mengamalkan tasawuf. Sama dengan Imam Al-Ghazali. Beliau memulai dengan mempelajari ilmu-ilmunya ahli tasawuf. Di antara kitab yang dibaca itu Qutil Qulubi. Qutil Qulubi, saya punya kitabnya itu Abu Thalibin Al-Makki yang ditulis oleh seorang sufi di masa sebelumnya yang bernama Abu Thalib Al-Makki. Itu kitab yang berisi mengenai semacam ini. Qutil Qulubi itu artinya kan nutrisinya hati. Qut itu Nut itu makanan pokok. Qut itu. Quti baladiha kan makanan pokok. Kalau di fikih kan ada itu, qutu baladiha, makanan pokoknya hati. Karena itu di situ ada semacam tutorial. Nanti kalau misalnya Jam Harir mau baca itu keren itu. Itu apa namanya? Ya nutrisinya hati itu. Ada tutorial, jadi ada doa-doa, ada perilaku, ada sikap yang harus dilakukan. Yang ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki. Wa kutubil Harith Al-Muhasibi, dan beberapa lan pira-pira kitabe Imam Al-Harith Al-Muhasibi. Itu juga seorang tokoh tasawuf di era-era awal bahkan. Mungkin satu era ya dengan Al-Junaid Al-Baghdadi. Ada itu di kitab Tabaqatus Sufiyah, nanti bisa dilihat. Saya punya kitab namanya Tabaqatus Sufiyah. Jadi ahli-ahli tasawuf dari generasi ke generasi. Mulai dari zaman sahabat, zaman tabi'in, kemudian pada masa berikutnya sampai pada masa-masa berikutnya. Kemudian pecahnya ke
menjadi thariqat macam-macam itu, ada Syadziliyah, ada lain sebagainya. Itu ada di Tabaqatus Sufiyah. Saya tidak punya kitabnya Al-Haris Al-Muhasibi, tapi banyak tulisan-tulisan mengenai beliau di dalam kitab-kitab yang berisi mengenai biografi tokoh-tokoh sufi. Wal mutafarriqati lan pira-pira keterangan yang berserakan ya, kira-kira begitulah. Wal mutafarriqati lan pira-pira keterangan kang berserakan al ma'thurati kang yang tersurat gitu, Anil Junaidi saking Imam Al Junaid, Wasyibli lan Asyibli. Al Junaid ini ya pasti kita tahu semua lah, itu kan terkenal, sangat terkenal sekali. Kenapa? Karena salah satu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, dalam konteks modern itu secara sederhana itu dinisbatkan dalam segi tasawuf kita itu mengikuti kepada dua imam, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Wasyibli dan Imam Asyibli. Asyibli ini eranya Al-Hallaj. Asyibli itu, tahu nggak? Syibli itu ya, itu berarti, itu nama kota sebenarnya. Asyibli. Yang berasal dari kota Ishbiliyah. Kalau sekarang itu mungkin banyak nggak tahu bahwa Shibli itu dari Spanyol atau Sevilla. Kita tahunya kan Sevilla itu kan nama klub sepak bola ya. Jadi Shibli itu berarti dari negara Spanyol dulu Cordoba. Wa Abi Yazid Al-Bistami dan Abu Yazid Al-Bistami wa ghairi man liyane kabeh minal masyayikhi saking pira-pira masyayikh hatta ittala'tu hingga weruh sapa ingsun hingga weruh ya, sehingga saya bisa memahami dengan ala kunhi maqasidihim ing atase intine pira-pira tujuane as-sufiyah al-ilmiyah kang bangsa ilmiah, sehingga saya bisa memahami, bisa mengetahui esensi dari tujuan-tujuan beliau-beliau ini secara ilmiah. Wa hassaltu ma yumkinu ayyu hassalah. Wa hassaltu lan ngasilaken sapa ingsun, saya dapat meraih atau memahami atau nyandak ya, atau bisa mengetahui. Nah, wa hassaltu lan ngasilaken sapa ingsun ma ing barang yumkinu kang kongang apa ayyu hassalah yen to den hasilaken apa emah min tariqihim saking dalane sufiyah bita'allum lawan belajar wasamailan ngrungokno. Fadhahara moko jelas li marang ingsun. Fadhahara moko jelas li bagi saya opo anna akhassa khawasihim, bahwa sesungguhnya ing satuhune paling khusus ya, paling uniknya ya, paling khas ya, paling khusus pira-pira kekhususane sufiyah iku ma barang la yumkinu kang ora mungkin apa al-wusulu tumeka ilahi marang ma bita'allumi kelawan belajar. Nah, ini poin penting. Setelah Imam Al-Ghazali itu mempelajari kitab-kitab tasawuf yang berserakan di mana-mana, beliau membaca kitab Qutul Qulub yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki, membaca kitab-kitabnya Imam Asyibli, Al-Junaid Al-Baghdadi, kitab keterangan-keterangan yang berserakan tentang Al-Junaid Al-Baghdadi. Kalau sekarang mungkin yang berserakan di Instagram, di Twitter, di Facebook mungkin ya, kan banyak itu kata-kata sufistik gitu, tapi nggak tahu dari mana sumbernya. Setelah mempelajari semuanya dengan menggunakan metode atau teknik at-ta'allum was-sima' ya, dengan mendengarkan maupun dengan mempelajari itu, maka sampailah dia pada kesimpulan fadhahara li, maka sampailah
maka jelaslah bagi saya bahwa sesungguhnya yang paling akhassu khawasihim, anna akhassa khawasihim, bahwa yang paling spesial, yang paling unik atau yang paling khusus dari cara-cara beliau-beliau itu, cara-cara mereka itu adalah sesuatu la yumkinul wusulu ilaihi, yang tidak mungkin kita sampai pada esensi sesuatu itu bita'allumi, kelawan belajar. Oh, ternyata kalau kita mau belajar tasawuf itu tidak cukup kalau kita hanya dengan belajar saja. Nggak cukup kita hanya baca kitabnya saja. Ini mungkin starting point sebagai pintu masuk, bolehlah. Hari ini kita belajar kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal. Ini ya katakanlah ini sebagai suatu suatu pintu masuk, entry point untuk mengetahui esensi dari tasawuf itu sendiri. Kalau tidak dengan cara belajar, dengan apa? Bal bidzauqi, balik bidzauqi, kelawan dzauq, kelawan perasaan, ya. Dengan perasaan, wal halilan, keadaan, ya, akan mengalami hal itu suatu keadaan, suatu suatu biasanya hal itu ada hal dan ada maqam, itu dua hal yang selalu bersamaan. Wal hal dan keadaan, kita akan mengalami keadaan tertentu ketika kita sampai pada suatu posisi tertentu, kita akan mengalami keadaan tertentu, ya. Mungkin jadab itu ya termasuk hal itu. Jadi ketika kita sampai pada, makanya dalam teori tasawuf itu dikenal ada beberapa tingkatan-tingkatan, ada makom-makom. Kamu makomnya ini, oh durung makome kamu, ada makom-makom tertentu. Dan di setiap makom yang kita alami, yang kita sampai di situ, ya, itu misalnya makom. Ya, makomnya macam-macam, ada makom. Kalau kita sampai pada makom sabar, ya maka kita akan mengalami keadaan seperti ini. Kalau kita sampai pada makom apa itu, ya, dan ada beberapa versi, ya, mengenai urutan makom-makom itu. Sampai kemudian pada mahabbah, pada ma'rifah. Dan yang paling tinggi yang disebutkan oleh Al-Ghazali tadi itu, Abu Yazid Al-Bistami, itu sudah tingkatan yang paling tinggi. Bal balik bidzauqi, kelawan dzauq, kelawan perasaan, wal halilan, keadaan, wa tabaddulis sifatilan, gonta-gantine pira-pira sifat. Ini mungkin yang disebut sebagai makom itu. Gonta-gantine sifat, ya, kadang kita sampai pada ini, pada sabar, pada tawakal, pada makom tawakal. Ketika kita sampai pada sifat tawakal, maka kita akan mengalami keadaan tertentu. Itu namanya hal. Tapi itu semuanya teori, kan gitu. Teorinya begitu. Bagi kita itu teori, tapi bagi Imam Al-Ghazali itu sudah, dan bagi para ulama tasawuf itu sudah beliau alami. Fakam minal farqi, ya, ini. Apa bedanya antara belajar tasawuf dengan mengalami tasawuf? Masih lama ya, Vi, ya? Berapa lama, Vi? Fakam, maka pirang-pirang minal farqi, saking perbedaan, baina anta alama ing dalam antarane yen taweru sapa sira haddas sihati ing definisi sehat, ing pelanggarane sehat, wa hadis fa'ilan pelanggarane warak. Wah, poso ngomong warak. Wa asbabahuma, lan biro-biro sebab sehat lan warak. Wa syurutahuma, lan biro-biro syarate sehat lan warak. Wa baina antakuna, lan ing dalam antarane yen ta weruh sapa sira, ana sapa sira iku sahihan sehat, ana tur warak. Wa baina anta arifalan ing dalam antarane yen ta weruh sapa sira haddas sukri, yang pelanggarane mabuk. Karena usune suker iku ibaratun, ibarat penggambaran, an halatin, saking keadaan tertentu.
alatin kang suatu saking suatu keadaan tahsubu kang ono kang hasil apa halah min istilai akhiratin ya min istilai saking nguasanine pira-pira beluk ya apa kira kan beluk ya apa uap uap tata so'adu kang munggah apa abakhirah minal ma'iddati saking lambung ala ma'adinil fikri yang atasnya pira-pira ma'adin ya pira-pira sumbere pikiran ya wa baina an takuna lan dalam antara yen to ana sapa sira iku sakrona mendem kali sakronu balik mendem iku layak balik wong kang mendem ya balik wong kang mendem iku layak arifu ora weruh sapa sakron hadas sukri kang ing pelanggarane mabuk wa alimalan weruh sapa sakron hu ing sukri hu ing hadas sukri wa huwa hale utawi sakron iku sakronu mabuk wamalan ora ana iku wamalan ora ana ma'ahu ing dalam sertane sakron min ilmi saking ngawerwi saking ngawerwi sukri mabuk apa syai'un suci-wici. Maksudnya begini, Imam Al-Ghazali ingin menggambarkan suatu perbedaan yang jelas, yang tegas antara mempelajari tasawuf dengan melakukan atau menjalani perilaku tasawuf. Itu contohnya seperti kita ini. Kita ini tahu kita harus bisa membedakan perbedaan antara definisinya orang sehat dan definisi orang kenyang. Oh, sehat itu adalah orang yang di badannya tidak ditemukan virus atau penyakit atau macam-macam lah. Atau definisi kenyang, apa sih kenyang itu? Kenyang adalah suatu keadaan di mana perut kita tidak memanggil-manggil, misalnya gitu ya. Itu kan teori itu. Teorinya begitu. Kita tahu gimana sebab-sebabnya sehat dan kenyang itu apa. Syarat-syaratnya sehat dan kenyang itu apa. Tetapi beda konteksnya kalau kemudian kita ini menjadi orang yang sehat dan orang yang kenyang. Kadang kita nggak perlu definisi. Jadi orang yang sudah sampai pada tahap di mana dia itu menjalani laku spiritual, pada dasarnya ya tidak perlu lagi tahu itu apa itu makom, apa itu hal, apa itu tabaddulus sifat, apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah menjalani. Beda dengan kita ini kan masih belajar, belum menjalani. Oh, tasawuf itu ternyata adalah cara kita untuk takhliyatul qalbi an ghairillah, kalau wa tahliyatuhu bi dzikrillah. Itu kan teori itu. Apakah kita pernah melakukan? Nah, ketika kita sudah sampai pada tahap di mana kita menjalani tasawuf dengan mengosongkan hati kita dari selain Allah dan mengisinya dengan menghiasi dengan zikir kepada Allah, ya kita nggak perlu teori-teori lagi. Kenapa? Karena itu sudah kita jalani. Atau contoh yang lebih jelas lagi, wa baina an ta'rifa haddas sukri. Anda tahu apa itu definisinya mabuk? Papa tahu nggak definisinya mabuk? Saya nggak tahu, Pak, kan nggak tahu mabuk soalnya. Bahwa mabuk itu adalah ibaratun an halatin, suatu ungkapan dari keadaan ya yang terjadi, tahsulu yang terjadi min istilah karena di penguasaan apa namanya itu ya beluk uap yang didapatkan dari hasil fermentasi apa anggur apa segala macam itu ya, tata so'adu yang menaik minal ma'iddati dari perut kita ini menguasai sumber-sumber pikiran kita. Jadi mabuk itu ketika benda-benda
benda yang kita makan, yang kita minum itu, ya, yang kemudian masuk ke dalam ma'idah, dalam lambung kita, lalu dia melahirkan abakhiratin, zat-zat tertentu, di mana ketika zat-zat tertentu itu kemudian naik dari ma'idah menuju ma'adinul fikri, dia menguasai pikiran kita, lalu kita menjadi tidak sadar. Itu definisi. Jadi definisinya orang mabuk itu seperti itu. Wabaina antakuna sakrona, dan tahu bedanya kan antara definisi mabuk dengan kita mabuk beneran gitu. Bahkan balis sakran la ya'rifu hadda sukri. Wong ketika sudah mabuk, dia nggak tahu lagi, udah nggak inget lagi dia definisi mabuk itu apa. Dan bahkan dia mungkin nggak tahu kalau dia itu sedang apa, nggak tahu kalau dia itu sedang mabuk itu. Kira-kira bisa difahami ya. Jadi seperti itulah antara mempelajari tasawuf dengan menjalani tasawuf. Digambarkan seperti itu dengan sangat sangat gamblang bahwa orang yang belajar tasawuf sama dengan orang yang tahu definisinya mabuk. Bahwa mabuk itu seperti ini. Bahwa tasawuf itu seperti ini segala macam itu. Beda dengan orang yang mabuk beneran. Nah, orang yang mabuk beneran artinya orang yang mengalami atau yang menjalani tasawuf, itu ibaratnya, ini ibarat memudahkan aja, ini simplifikasi sebenarnya, cara memudahkan Imam Al-Ghazali memudahkan pembacanya atau yang membaca kitabnya, bahwa orang yang mabuk beneran, bahkan dia tidak tahu definisinya mabuk itu apa. Bahkan mungkin dia nggak tahu kalau dirinya itu sedang mabuk. Nggak tahu. Karena kenapa? Karena otaknya ya, alam sadarnya itu, otaknya, pikirannya sedang dikuasai oleh zat yang dihasilkan dari benda-benda yang memabukkan. Saya kira itu jelas bisa kita pahami. Wat tabibu tawi dokter ya'rifu iku weruh sapa at-tabib haddal maradi, ing definisine loro. Wa arkanahu lan pira-pira rukune loro, wa malan barang mahu yang tetep ing dalam sertane loro. Wama lan ora ono ma'hu ing dalam sertane marad minal marad saking loro apa syai'un suci-wici. Benar enggak bacanya itu ya? Dokter itu tahu definisinya sakit, rukun-rukunnya sakit ya. Dan apapun yang ada dan tidak ada bersama orang sakit itu, sedangkan dia tidak sakit, itulah wa ma ma'ahu minal maradi syai'un, wa malan ora ono ma'ahu dalam sertane tabib minal maradi saking loro apa syai'un suci-wici, sedangkan dia tidak sakit. Dokter tahu definisinya sakit, rukun-rukunnya sakit, sedangkan dia sedang tidak sakit, gitu. Wat tabibu utawi dokter fi halatil maradi ing dalam tingkai loro iku ya'rifu weruh sapa tabib haddas sihhati, ing pelanggarane sehat, ing definisine sehat, wa asbabah lan pira-pira sebabe sehat, wa adwiyatah lan pira-pira obate sehat, wa huwa hali utawi tabib iku faqidun ora ono sihhatah ing sehat, sedangkan dia tidak sehat. Dokter itu tahu definisinya sakit, tetapi dia sedang tidak sakit. Dokter itu tahu keadaannya orang yang sakit. Nah, dokter itu pada keadaan sakit. Wat-tabibu fi halatil maradi. Dokter itu dalam keadaan sakit. Dia mengetahui definisinya sehat. Dia mengetahui sebab-sebabnya sehat. Dia tahu obat-obatnya untuk bisa sehat. Sedangkan dia tidak sehat. Nah, fakadzalika, demikian pula farqun baina an ta'rifa haqiqataz zuhdi. Fakadzalika farqun utawi lan iku koyo mengkono-mengkono kabeh iku farqun utawi perbedaan baina an ta'rifa ing dalam antarané yen ta weruh sapa sira haqiqataz zuhdi, ing hakikate zuhud, wa syurutahu lan pira-pira syarate zuhud, wa asbabahu lan pira-pira sebabe zuhud,
Wa baina ayyakuna lan ing dalam antarane yen to ono apa haluka keadaan sira iku azzuhda zuhud. Wa azufan nafsi lan ngedoyine awak anid dunia saking dunya. Nah, demikian pula perbedaan Anda tahu hakikatnya zuhud dan cara-cara untuk bisa zuhud. Tentu berbeda dengan kalau Anda ini sudah zuhud dan tahu cara dan sedang menjalani suatu perilaku yang mengarah kepada zuhud. Nah, jadi antara definisi dengan praktek itu tentu berbeda. Fa'alim tu maka weruh sapa ingsun yakinan kelawan yakin, ini Al-Ghazali. Fa'alim tu maka weruh sapa ingsun yakinan kelawan yakin annahum ing setuhune sapa iki? Annahum ing setuhune sufiyah ya, iku arbabu ahwalin. Pira-pira wong kang nduweni hal atau keadaan. La ashabu akwalin, ora pira-pira wong kang nduweni omongan. Jadi kita tahu, maka saya menjadi tahu bahwa tasawuf itu ya atau ulama sufi atau sufi itu, ulama tasawuf itu adalah arbabu ahwalin, orang-orang yang memang tindakan atau perilaku. La ashabu akwalin, bukan orang-orang yang bekerja dengan omongannya. Gitu, kira-kira begitu. Orang-orang yang bekerja dengan keadaannya, dengan amaliyahnya, dan dia akan mengalami situasi-situasi tertentu yang disebut sebagai ahwal. La ashabu akwalin, bukan orang-orang yang bekerja dengan omongannya. Bahkan banyak di antara beliau-beliau itu bahkan mungkin ya malah nggak banyak omong. Jelas ya. Wa annama yumkinu tahsiluhu wa annama lan setuhune barang yumkinu kang mungkin apa tahsiluhu ngasilaken ma bitorikil ilmi kelawan dalan ilmu faqad hassaltu moko teman-teman wis hasil sapa ingsun moko teman-teman wis ngasilaken sapa ingsun hu ing ma. Jadi kalau tasawuf secara saintifik ya, secara akademik kira-kira Al-Ghazali saya sudah tahu lah, kalau secara akademik sudah tahu saya. Sudah hatam sudah. Saya ini kata Al-Ghazali, kalau tasawuf dalam pengertian sebagai suatu sains ya, sebagai suatu ilmu pengetahuan sudah khatam saya. Gitu. Ma yumkinu tahsiluhu bi tariqil ilmi faqad hassaltuhu. Sudah saya baca semua kitabnya Abu Thalib Al-Makki saya baca, kitabnya Al-Haris Al-Muhasibi saya baca. Keterangan-keterangan yang berserakan di mana-mana mengenai Al-Junaid Al-Baghdadi saya baca. Semuanya sudah baca. Walam ya bekolan ora. Yang tersisa itu apa? Walam ya beko illa ma la sabila ilahi bisima'i wa ta'allumi bal bidzauqi wassuluki. Yang tersisa itu apa? Yang tersisa itu adalah sesuatu atau penjelasan-penjelasan keterangan la sabila ilahi ya, yang tidak ada jalan ilahi marang mah bisimai kelawan ngerungokno wa ta'allumi lan belajar bal bidzauqi balik kelawan perasaan wasuluki lan suluk. Yang tidak ada itu ya, yang tidak ada itu adalah cara atau ilmu atau tasawuf dalam konteks didapatkannya itu tidak dengan ta'allum dan mendengar, tetapi suatu pengetahuan, bukan pengetahuan ya, suatu perilaku ya, atau suatu hal yang tidak cukup hanya dengan bisima'i wa ta'allum, tetapi harus dikuasai ya, dengan cara dzauq dan suluk. Nah, ini kesimpulan dari pembacaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalau ada beberapa hal yang kira-kira perlu penjelasan lebih lanjut atau perlu pendalaman, saya kira kita masih ada waktunya, tapi nggak tahu sampai kapan. Masih berapa lama lagi? Saya kira sampai jam 5. Sampai jam 5. Saya kira itu. Habib melok ya Habib. Wah, hadir. Jadi jelas kesimpulannya bahwa kita ini sudah benar jalannya ini. Kalau pembacaan kita ini udah benar jalannya. Kenapa? Karena
seperti yang sudah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa yang pertama-tama ketika kita mendalami tasawuf, maka kita mesti belajar dulu tentang ilmunya tasawuf. Meskipun ya kita tahu bahwa tasawuf sebagai suatu teori dan tasawuf sebagai suatu praktek perilaku itu jauh sekali bedanya. Sama seperti kita tahu definisinya kenyang dengan kenyang beneran. Sama dengan kita tahu definisinya mabuk dengan mabuk beneran. Tapi saya nggak tahu tuh mabuk itu gimana, karena nggak pernah. Saya kira mungkin itu dari saya. Dan selanjutnya, kalau misalnya ada yang ditanyakan, monggo, masih ada waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada, mari kita tutup ya. Ini masih lama ya tapi ya maghribnya ya. Kira-kira ada yang muskil? Wa kana hasil ilmihim itu wa tanazzuh akhlaqiha al-madmumah wa sifati al-khabithah. Yang dimaksud qad aqobatin nafsi itu hasil dari ilmu mereka adalah qad aqobatin nafsi, memutus. Aqobatin nafsi itu diterjemah bagaimana tadi? Apa? Memutus kemauan nafsu, langkah nafsu. Artinya tidak menuruti nafsu. Sehingga mereka at-tanazzu an akhlaqiha al-madmumah, dan membersihkan diri di akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang itu maksud aku. Aqobah itu halangan, rintangan. Rintangan. Halangan, rintangan itu namanya aqobah. Jadi memutus supaya ya banyak rintangan-rintangannya supaya nafsu ini menjadi baik kan gitu. Maka ada banyak rintangan-rintangan yang harus kita putus. Apa itu rintangan-rintangannya ya macam-macam. Rintangannya hati ya macam-macam ya, penyakit hati itu. Itu secara dalam dunia tasawuf dianggap sebagai rintangan atau halangannya hati. Karena kan ujungnya adalah tadi itu saya jelaskan bahwa pada akhirnya itu kita ini harus bisa takhliyatul qalbi an ghairil aid. Jadi kita ini harus bisa mengosongkan hati kita ini, diri kita ini dari selainnya Allah. Jadi aqobah itu rintangan Ustaz Sujud. Rintangan, halangan. Banyaklah. Kan kita ini sedang mengalami banyak rintangan nih. Rintangannya hati tapi ya, rintangannya hati, halangannya hati, menjauhi dari akhlak yang tercela ya, dan sifat-sifat yang jelek. Nah, itu di antara rintangan-rintangannya hati itu seperti itu. Nah, ujungnya apa? Ujungnya adalah supaya setelah kita bisa melewati rintangan-rintangan hati itu, kita sudah putuskan rintangan-rintangannya nafsu, maka kita bisa mengosongkan hati kita ini an ghairillah, dari selain Allah. Mengosongkan dari apa? Dari segala macam hubungan. Makanya sudah benar kita ini belajar tasawuf dulu ya, karena kalau mengamalkan tasawuf belum tentu bisa. Jadi kita ini mengosongkan dari seluruh bentuk-bentuk hubungan, relasi, ketergantungan kita dengan selainnya Allah. Nah, ini kan momentum kita untuk introspeksi, karena banyak seringkali kita mendengarkan kata-kata bijak ya dari para hukama, bahwa ya sebenarnya esensi tasawuf itu ya bagaimana kita ini hanya tauhid itu ya berarti hanya mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak mengandalkan yang lain. Tak lagi komandan ya. Wa tahliyatu, setelah kosong mau diapakan gitu kan ya. Kan dikosongkan dulu wa tahliyatu nafsi an ghairi.
an ghairillah. Setelah kosong diapakan? Dihiasi dengan wa tahliyatuhu bidzikrillah. Sebenarnya ada konsep lain. Mungkin nanti akan kita temukan pada bagian yang lain. Setelah takhalli, ya, setelah kita kosongkan hati kita dari seluruh ketergantungan kita kepada selain Allah, kemudian kita akan mengalami akan melakukan tahalli, baru bisa dibersihkan. Jadi misalnya kita ibaratkan, misalnya hati kita itu rumah. Montak ki kosong kada ya, montak keluar kada si burombuh ruah, kan masa bisa berhias? Mau direnovasi, mau dikasih mainan-mainan yang baik-baik. Kira-kira begitu kan gambarannya. Bisa enggak kira-kira rumah yang atau kamar yang kotor, yang penuh dengan sampah, penuh dengan kotoran-kotoran, kemudian dihiasi dengan dekorasi yang baik? Ya tentu nggak bisa. Logikanya kan begitu. Nah, setelah kita kosongkan hati kita, kemudian kita berhias ya dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga itu tajalli. Tajalli itu penampakan. Maka di situ akan muncul sifat-sifat atau mungkin yang termanifestasi, sifat-sifat kebaikannya Allah, keindahannya Allah, kebaikannya Allah yang termanifestasi pada diri kita. Makanya kalau misalnya kita ketemu dengan para aulia itu kan, ya mungkin sudah sampai pada tajalli, sudah pernah mengalami proses takhalli, ya, mengosongkan dirinya dari seluruh ketergantungan, sudah menghiasi dirinya dengan zikir kepada Allah, dengan laku-laku ritual, dengan zikir-zikir, dengan wirid segala macam. Maka yang ketiga itu adalah tajalli, ada penampakan sifat-sifatnya Allah di situ. Maka kalau lihat wali itu kan enak gitu, kita itu kan merasa nyaman, merasa ini kepada aulia itu, apalagi kepada Rasulullah nanti itu. Allahumma sholli ala Muhammad dan itu. Apalagi kepada yang lain. Nah, kira-kira begitu. Logikanya seperti tadi itu. Kalau misalnya hati kita ini, diri kita ibaratkan sebagai suatu kamar atau ruangan, ya kalau misalnya mau kita hias, ya kosongkan dulu dari semua rodhilah, semua benda-benda yang membuat kamar atau ruangan itu menjadi buruk, menjadi jelek. Hati kita, apapun sifat-sifat kita yang saya ngosoan, saya dendaman, saya hasud, saya ria, macam-macam, saya takabur, saya sombong, ya harus dibuang dulu, baru kita bisa berhias. Kalau yang gitu-gitu belum dibuang, gimana kita mau berhias kan kita? Gimana bisa didekorasi kamarnya itu? Nah, kalau sudah didekorasi, maka tajalli akan nampak. Wajah dalam tanda petik ya, keindahan Tuhan itu nampak pada diri kita. Wah, ini dalam ya. Saya kira cukup ya. Kurang 3 menit cukup. Cukup ya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan pengajian kita sore hari ini bermanfaat ya, dan kita mendapatkan dan barokah dari ulama besar ya yang menulis kitab ini, Al-Allamah Abu Hamid Al-Imam Al-Ghazali, sehingga kita bisa mendapatkan barokah dari ilmunya. Amin. Dan apa yang kita pelajari ini bisa menambah amal kita khususnya di bulan Ramadan. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Mari kita baca tasbih 3 kali. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.